belum ini ya, belum menemukan yang ini usahanya sudah harus berjalan berapa bulan. Nah, kalau memang belum, itu melalui OSS itu bisa langsung muncul gitu. Bisa didaftarkan melalui OSS, bisa langsung muncul nomor nomor induk usahanya gitu. Anda langsung buka saja linknya linknya membuat nomor NIB itu. Itu Mas apa tadi yang tanya? Saya Bu. Tapi saya belum punya NPWP Bu. Harus menyertakan NPWP ya. Nah iya, memang di bisnis itu kalau yang mikro kecil itu sebenarnya tidak. Ini yang dulu pernah bertanya terkait dengan pendanaan sampai 500 juta ya? Iya bukan? Iya Bu, itu kan Ya, modalnya harus 500 juta. ya, Tapi ya, nanti ya. NPWP ini banyak. Ya, sebenarnya ada yang kategori ya, itu nanti mungkin bisa dipilih. Nah, saya coba buka OSS-nya atau mungkin ada yang juga bisa membuka. Saya dulu pernah juga mendaftar ke ini. Dan itu bisa dipilih bisnisnya yang modalnya tidak harus yang 500 juta. Tetapi pertanyaan mendasarnya justru apakah ini harus sudah berjalan berapa bulan atau belum gitu loh. Atau maksudnya masih baru berjalan gitu. Kalau baru berjalan boleh maju, ya kita daftarkan saja. Tapi kalau logisnya sih karena ini proposal sudah masuk ya, sebaiknya bisnisnya sudah berjalan sehingga solusi tadi yang ditawarkan oleh Bu Tia tadi, yang memang saran-saran dari beberapa yang mengurus KBMI itu teman-teman boleh menyertakan bukti yang lain. Misalnya ada surat keterangan dari desa, kelurahan bahwa bisnis ini sudah berjalan gitu. Nah, itu boleh sebenarnya. Saya juga akan membuka ini. Nah, seperti yang PKM kemarin itu juga harus ada bukti bahwa dia sudah berjalan kan sekitar 6 bulan itu. Nah, solusinya karena ini juga teman-teman mungkin bisa juga meminta bekerja sama dengan bisnis yang sudah orang yang sudah menjalankan bisnis, tapi akhirnya kalau baru mau mendaftarkan OSS kan ketahuan nih baru daftar gitu. Sehingga solusi atau jalan tengahnya yang terbaik ya menyertakan surat keterangan dari desa, kelurahan, gitu. Itu boleh. Nyatanya boleh gitu. Berarti kan mungkin KBMI juga demikian. Gitu. Coba Pak Sahroni yang dari Gusma mungkin dapat informasi dari UNIF, pihak UNIF bagaimana kira-kira? Oke, Saya juga sambil buka ya, OSS. suara saya sudah terdengar nggak? Bisa Pak? Bisa. Ya, saya ini ya Bu, saya lihat di panduannya memang persyaratan pesertanya ya. Pertama siswa aktif, kemudian 2 itu memiliki usaha yang telah berjalan minimal 6 bulan. 6 bulan. Nah, itu Bu. berarti Jadi memang di panduannya tertulisnya 6 bulan. Itu yang KBMI ya Pak ya? Ya. KBMI apa PKM itu? KBMI. KBMI. Ya. Kemudian kemarin itu bisa diganti dengan surat keterangan usaha sampai di kecamatan. Ya, terakhir yang disampaikan oleh tim yang review itu sampai kecamatan untuk surat keterangan usahanya. Begitu Bu Zi. Ya, begitu. Jadi lebih aman memang menggunakan surat keterangan jika memang bisnis teman-teman itu belum dimulai 6 bulan sebelumnya gitu. Seperti saran saya kemarin di grup ya, kayaknya saya juga jawab seperti itu, lebih aman. Itu terkait dengan legalitas sebenarnya. Yang penting reviewer itu bisa melihat legalitas dari bisnis yang kalian jalankan, itu sih sebenarnya poinnya di situ. Tidak harus kemudian
nomor induknya itu muncul, itu enggak. Karena juga bisnisnya mungkin tidak, dananya atau modalnya kan tidak terlalu besar ya, masih tergolong mikro, dan itu mengurusnya dari RT RW gitu mungkin bisa ya. RW biasanya kalau kecamatan berarti meminta surat keterangan RT RW, kemudian nanti kelurahan, baru ke kecamatan. Oke, maaf Buzi Ya, menyela. Ini sudah bisa kita mulai dari isi, nanti pertanyaan tinggal di belakangnya atau ya, masih aja. mau dijelaskan kembali? Nanti biar cepat ya, siap. Karena jam 1 bersama Prof. Karno. Ya, siap. Oke, Mas Afan silakan ditampilkan. Nanti Bu Asri akan membahas tentang SWOT. Saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang isi proposal. Silakan Mas Afan bisa membagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas. Nggak usah presentasi. Nggak usah presentasi. Jadi, langsung slide ke bawah. jadi langsung ke bawah, Mbak Wulan. Kemarin kami udah merevisi yang sesuai di SK dari universitas itu. Terus ke bawah lagi, Mbak Wulan. Sebentar. Oke, teman-teman sambil memperhatikan isi proposalnya ya, karena di antara kalian berbeda-beda isi proposalnya. Mohon diperhatikan isi-isinya. Ke bawah, Mas. Mulai diisi. Sudah sampai di sini. Oke, boleh dipindah ke halaman 1 lagi, Mas. Teman-teman, yang perlu teman-teman perhatikan yang pertama adalah pastikan teman-teman sesuai dengan panduan yang ada, isinya apa saja. Kemudian gini, ketika teman-teman sudah lolos ke tingkat universitas dan akan lanjut ke tahap selanjutnya, maka mau tidak mau teman-teman harus istilahnya mempercantik proposal teman-teman sebisa mungkin, meskipun bisa jadi tidak sesuai dengan idealisme teman-teman. Yang namanya proposal, selain harus sesuai dengan panduan, teman-teman juga harus bisa membahasakan proposal itu agar nyaman dibaca oleh reviewer. Pertama, biodata pengusul, ada nama usaha. Oke, baik. Nama usaha itu, bentar, kok beda ya? Saya masih bingung nih. Ada yang menceritakan, kok punya Mas C? Ini Mas Afan sudah menggunakan yang terbaru. Punya Anis, kok ada ceritakan nama usaha dan tim? Kami udah pakai yang panduan terbaru, Bu, dari KBMI. Bentar. Terbaru GMI yang dari Dikti, tinggal mawak yang Dikti, Mas. Di mana ada laporan ya, hanya panduan laporan, tidak ada isinya. Yang di panduan
2021. Coba teman-teman ini formatnya KBMI, teman-teman ambilnya dari mana toh sebenarnya? Maaf Bu Bas, menyela punya Mbak Diah Ika yang talkback tas kata-kata ini di revisinya ada usulan yang diajukan disesuaikan dengan template KBMI. Sedangkan punya saya tidak ada revisi yang menyatakan seperti itu, Bu. Iya, Jadi maksudnya kan itu tulisannya. Yang kita bahas gini, ini bukan mencari pembenaran atau gimana ya. Yang kita bahas, ini sebenarnya panduan ini asalnya dari mana tulisan-tulisan sing kudu ono ning jero proposal iki lho, Mas. Soalnya di dalam yang panduan ini enggak ada, atau saya yang kurang bisa memahami. Di sini itu enggak ada. Di yang proposalnya si Anis, yang bimbingan saya, itu kemarin di bawah nama usaha ada tahun berdiri. Mbak Anis mendapat format dari mana? Kemarin itu Halo. speaker saya rusak, Bu. Ini teman-teman formatnya dari mana gitu, coba ditunjukkan deh. Maaf Bu, bentar menyela ini udah sesuai dengan formatnya. Saya kirim ke WA Bu Bas ya. Ya. Nah, kita kan perlu formatnya. Bukan Mbak Anissa Prihatiningsih. Mbak Anis. Kamu tahu Mbak, ya Allah jenengmu. Mohon maaf Bu, izin menyampaikan kalau kelompok itu kemarin teman saya yang dari prodi matematika itu mendapatkan contoh dari kakak tingkatnya. Kemudian saya kemarin juga mencari-cari, terus dikasih ada yang dari UGM, terus contoh saya lihat formatnya sama seperti itu Bu. Jadi saya pakai yang dari itu kakak tingkatnya teman saya di prodi matematika. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Mas Alvan sudah dikirim. Jadi format yang dikirim Mas Alvan itu ya yang sudah kami baca. Tetapi kan tidak ada seperti yang panduan PKM toh yang harus ada itu apa saja penulisannya, kan tidak ada. Berarti apakah harus dibuat atau tidak, timnya harus dibuat seperti ini atau tidak, berarti kan nggak ada kriteria toh. Misal nama usaha, tim. Ini sudah dijawab Pak Syaroni, ada urutannya. Sesuai yang di PowerPoint, sebentar. Saya bagikan yang PowerPoint ya. Mas Afan bisa berhenti membagikan layar dulu, biar gantian saya membagikan layar. Oke, ini panduannya ya. Panduan yang dari KBMI. Sebenarnya ada dua panduan. Pertama, ini toh yang teman-teman yang tadi dibahas urut-urutannya apa saja kan ini kan. Biodata pengusul, nama usaha, tim, dosen pembimbing perguruan tinggi begitu kan. Tetapi tidak ada kriteria harus diisi dengan apa toh? Iya, Bu. Benar. Dari UNIF juga tidak menginformasikan harus bagaimana. Benar Bu. Tidak ada, Bu. Kalau kelompok saya Oke, mengikuti baik. itu, Bu. Ya memang mengikuti ini, tapi maksud saya kan tidak ada yang kemudian saklek, oh Benar, ini Bu. harus diisi dengan sekian kata, ini harus diisi dengan jawaban ini, kan tidak ada. Nah, berarti pertama kita bahas satu persatu, sebentar. Saya akan menjelaskan sesuai yang saya ketahui,
Jika nanti teman-teman ada yang hendak ditanyakan atau teman-teman mengetahui dari pihak lain, dari universitas atau dari kampus lain, silakan kemudian bisa disampaikan ya. Pertama teman-teman, ketika teman-teman akan membuat sebuah proposal, pastikan ini adalah acuannya. Mengapa ini acuannya? Karena kita berkompetisi. Ketika berkompetisi, pedoman penilaian ada, maka sebisa mungkin kita akan mencapai ini, mulai dari yang tujuan mulia, pelanggan, produk, pemasaran, strategi SDM, dan keuangan. Nah, di biodata pengusul pertama adalah nama usaha. Mengapa tadi saya bertanya ke Mas Afan, mengapa berbeda? Ketika mengajukan sebuah proposal, kita ingin orang lain itu tahu tentang apa usaha kita. Nah, silakan teman-teman di nama usaha, kalian tidak hanya menulis cukup judulmu saja, tidak. Tetapi jelaskan pula mengapa teman-teman melakukan usaha tersebut, mengapa teman-teman memberi nama usaha tersebut dengan sesuai keinginan teman-teman, misal merek ABC, kenapa kalian memberi nama merek tersebut, itu silahkan kalian cantumkan. Jadi teman-teman bercerita di balik nama usaha itu ada apa. Kalau perlu, jadi ada dua hal. Ketika teman-teman menceritakan nama usaha, itu nanti akan berkorelasi sampai ke logo. Teman-teman boleh menceritakan filosofi nama usaha, filosofi logo, dan sebagainya di nama usaha, atau itu akan ada di lampiran. Kalau logo pengemasan itu kan ada di lampiran. Apakah nanti di lampiran di bawah logo akan kalian ceritakan mengapa pemilihan itu boleh di lampiran atau boleh di nama usaha. Jika ingin lebih jelas, space terbatas dan sebagainya, silakan dijelaskan di lampiran. Nah, di bawah nama usaha, nanti silahkan, yang kemarin bimbingan saya siapa ya? Nanti silahkan ditampilkan salah satu ya. Di bawah nama usaha, silahkan kalian beri tahun keterangan usaha berdiri. Mengapa ada tahun usaha berdiri? Karena KBMI adalah program berkesinambungan. Usaha yang memang sudah ada, usaha yang sudah dibiayai atau akan ada. Untuk menunjukkan bahwa usaha kalian adalah usaha yang sudah berdiri, meskipun akan diperbarui atau akan meningkatkan distribusi dan lain sebagainya, itu kalian ceritakan. Kalian bercerita usaha kami berdiri sejak kapan, apa yang kalian lakukan, dan apa yang akan kalian targetkan. Nama tim tentu dengan pembagian kerja ya. Nama, NTM, pembagian kerjanya apa? Dosen pembimbing biasa, perguruan tinggi biasa. Selanjutnya, monggo Pak. Selanjutnya di tujuan mulia. Jelaskan pemicu dan tujuan mulia. Monggo Pak, langsung dinarak mau. Bu Astuti. Oke, mohon maaf. Yang kedua, jelaskan pemicu dan tujuan mulia yang ingin Anda wujudkan dalam mengembangkan usaha. Apa jenis usaha Anda? Oh, sorry. Salah share. Sebentar, saya buktikan yang kemarin. Oke, baik, saya tunjukkan layar lagi. Agak lama. Nah, nanti proposal teman-teman bisa saling melihat bagian-bagiannya pada intinya sama seperti yang tadi juga sudah ditampilkan oleh Mas Afan. Nanti milik Mas Afan bisa ditampilkan kembali.
ceritakan sejak kapan bisnis Anda berjalan. Nah, ini kalian ceritakan di sini. Lalu personel dari bisnis tersebut, selain bisa kalian bentuk sebagai sebuah paragraf, juga nanti silakan diberi perincian seperti yang tadi milik Mas Afan. Jadi ada nama mahasiswa, ada NPM, ada program studi, dan ada bagian mereka masing-masing apa. Itu silakan dijelaskan. Lalu yang kedua, hal mulia. Ini sama dengan ketika ketika teman-teman tadi melihat apa saja kriteria penilaian yang ada. Kan mulai dari kriteria penilaian yang tujuan mulia, pelanggan, dan sebagainya. 1. Uraikan mengenai hal mulia yang melatar belakangi bisnis Anda. Nah, ini kalian jelaskan dengan spesifik. Dengan spesifik itu tidak kemudian ngawang misal di Indonesia kurang pangan dan sebagainya, atau di Indonesia belum ada yang berbisnis. Tidak, tapi lebih spesifik, lebih bagus. Langsung dari misal di Kota Magelang, Kota Temanggung, dan sebagainya, ternyata belum ada ini. Lalu hal mulia apa? Oh, di desa saya belum ada, padahal ini bisa dijadikan sebagai bisnis. Di desa saya belum ada, padahal kami ingin meningkatkan taraf hidup masyarakat, perekonomian masyarakat. Nah, itu kalian jelaskan di hal mulia yang melatar belakangi bisnis Anda. Tentunya kalau bisnis itu kan muaranya adalah peningkatan ekonomi, peningkatan kesejahteraan ya. Nah, peningkatan kesejahteraan itu bisa kalian rinci dengan contoh. Ini sebagai contoh ya, di Dusun Wero, Desa Jati, berdasarkan dari data desa atau dari data RT dan sebagainya, masih terdapat sekian warga yang belum mempunyai mata pencaharian tetap. Kemudian di sisi lain, padahal bisa nih ketika akan meningkatkan perekonomian dengan bisnis yang akan saya geluti. Atau misal Karang Taruna perlu usaha sampingan untuk menghidupi desa, maka ini bisa menjadi salah satu usaha sampingan Karang Taruna. Boleh. Jadi ceritakan sesuai dengan spesifikasi tempat tinggal kalian. Terlebih dahulu, boleh setelah itu kalian ngawang sampai ke ingin meningkatkan perekonomian, pemuda dan apalah se-Indonesia boleh, tetapi spesifik lebih baik dari yang desa dulu. Nah, lalu sebutkan pemicu hal mulia itu bisa terjadi. Ketika teman-teman berada di jurusan di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, saya yakin teman-teman tuh paling pintar kalau disuruh cerita. Nah, ini saatnya teman-teman bercerita. Pemicunya tuh apa? Misal ya, ada yang pemicunya saya dan menonton video YouTube X. Ya jangan berhenti hanya situ saja. Kalian ceritakan kenapa dari video itu. Misal ini budidaya jamur, misal ya. Ini apa nih? Pemicunya olahan jamur yaitu melihat kondisi Dusun Wero, belum mendapatkan pekerjaan. Nah, ini hampir sama dengan yang ada di nomor 1. Tetapi kan bisa kemudian dari mana kalian mendapat ide ini, ide bisnis ini, itu bisa kalian tulis di nomor 2, pemicu hal mulia itu. Saya melihat tayangan YouTube, kemudian saya berpikir, oh di desa saya memang belum ada nih budidaya jamur. Padahal mereka butuh, padahal kita bisa menggunakan budidaya jamur sebagai sarana kesejahteraan masyarakat untuk mendapatkan gizi dan lain-lain. Ini bisa kalian jelaskan di sini. Sebutkan jenis bisnis Anda. Ini kalian jelaskan bisnismu itu secara spesifik apa saja. Ketika tadi di bagian judul itu hanya judul dan latar belakang merek, kalau di jenis usaha itu kalian ngerinci. Oh, usaha saya budidaya jamur tiram. Saya akan ngapain dengan si jamur tiram ini? Oh, usaha saya adalah bisnis kopi. Saya mau apa dengan si kopi ini? Apakah saya jual bubuk? Apakah saya jual dalam bentuk minuman jadi atau gimana? Oh, bisnis saya adalah bisnis tas. Bisnis saya adalah bisnis pakaian. Akan apa saja jenisnya dari jenis-jenis ini? Dari jenis bisnis ini. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Bagaimana jenisnya? Apa saja tipenya? Ini boleh ada di sini. Kalau kalian ingin menambahkan gambar, karena memang ya tidak ada. Jadi begini,
Saya kira ini tabel sudah pakem dari sana, ternyata kan tidak. Nah, berarti di sini kalian tetap bisa menambahkan gambar. Kalau gambar-gambar kalian itu dirasa kurang jelas, bisa dipertajam nanti di lampiran. Lalu ada uraikan target omset dan net profit. Nah, ini tidak hanya sampai di sini. Ketika teman-teman, ayo Mbak Kiki, pelantangnya dimatikan dulu. Jadi misal target omset dan net profit ini tidak cukup. Oh, target omset kami 45 juta. Itu dalam apa? Nggak cukup. Kalian jelaskan secara ringkas, hitung-hitungannya. Kalau perlu itu nanti saya tampilkan contoh yang dari IPA yang lolos KBMI tahun lalu ya. Jadi ada hal yang bisa kalian uraikan lebih spesifik. Ini sekadar tulisan, profit 20 juta, didapat dari mana? Harus ada hitungannya. Nih, realitas omset dan net profit. Ini juga dijelaskan, uang segini, kalian itu dapatnya dari mana saja. Ini harus ada penjelasannya. Deskripsi produk jasa yang diusulkan. Ini kalian jelaskan dengan spesifik. Piye jane, kalian mengembangkan apa kelebihannya. Oh, kelebihannya nanti ada di bawah ya. Bagaimana yang kalian inginkan, bagaimana kalian yakin produk ini berbeda dan laku. Dari mana Anda mendapatkan ide produk jasa tersebut? Nah, dari mana ini kalian jelaskan. Kemudian, bagaimana produk menyelesaikan masalah dan memenuhi keinginan calon pelanggan. Ini yang ada di hasil review, kalian diminta untuk membuat Google Form 100 pelanggan, itu nggak perlu sampai 100 pelanggan, nggak apa-apa, cuma 50 pelanggan, gitu aja boleh kok. Yang penting, ketika teman-teman menjawab tentang ini, menyelesaikan masalah dan memenuhi keinginan calon pelanggan, itu berdasarkan data dan fakta. Jadi, oh pelanggan saya itu menginginkannya produk X. Dari mana saya tahu pelanggan saya menginginkan produk X? Dari Google Form atau dari angket yang saya bagikan. Oleh karena itu, produk saya ini bisa menjawab keinginan pelanggan. Itu yang kalian jelaskan di bagian 3. Nah, lalu nomor 4, uraikan kompetitor bisnis Anda. Ini bisa jadi tidak ada kompetitor yang memiliki usaha yang sejenis. Nah, ini kurangnya gimana? Nanti kalian akan belajar tentang analisis SWOT. Analisis SWOT nanti dijelaskan Bu Asri. Analisis SWOT itu kan analisis kelebihan dan kekurangan. Dengan kalian mengatakan tidak ada kompetitor, itu justru kalau saya sebagai reviewer, saya akan mengatakan, oh berarti kalian nggak tahu nih kompetitor kalian. Kalian nggak paham sepenuhnya bagaimana kalian menjalankan bisnis. Jadi kompetitor itu memang harus ada. Bagaimana kalian menganalisis kekurangan dan kelebihan kompetitor. Misal, produksi jamur. Kan pasti banyak. Tulis saja kompetitor saya karena di pasar X sudah ada yang mensuplai jamur berasal dari desa mana. Nah, uraian kompetitor itu jangan sampai melemahkan produk kalian, tetapi nanti akan berguna untuk mengunggulkan produk kalian. Jadi ada kelemahan kompetitor yang akan dijawab dengan produk kalian. Contoh, ini di desa Jati itu mana? Magelang ya. Misal di pasar Rejowinangun, misal di pasar Rejowinangun yang biasa nyetok jamur adalah dari desa X. Dari desa X. Kelebihannya apa? Kelebihannya mereka sudah lama mengenal para penjual di pasar sehingga mereka bisa mensuplai dengan lebih banyak. Kelemahannya apa? Misal kelemahannya jauh, sedangkan desa kami lebih dekat dengan pasar Rejowinangun sehingga mereka bisa mendapatkan jamur dengan lebih cepat atau lebih fresh dan sebagainya. Itu nanti itulah kenapa ketika di hasil review kalian diminta untuk melampirkan analisis SWOT. Jadi analisis SWOT itu berguna untuk menjawab ini. Termasuk di nomor 5, uraikan keunggulan produk atau jasa kompetitor. Tidak ada keunggulan, berarti kalian nggak tahu. Contoh usaha makanan. Misal yang usaha makanan ya,
keunggulan kompetitor. Oh, kompetitor sudah dikenal, kompetitor sudah memiliki pelanggan. Itu keunggulan kompetitor. Kalian akan gimana dengan keunggulan itu? Caramu apa? Dijawab di nomor 6. Uraikan keunggulan produk atau jasa Anda dibandingkan kompetitor. Contoh, tidak hanya sekadar keunggulan produk, tetapi juga bisa menceritakan bagaimana kalian melayani pelanggan dengan lebih baik. Misalnya, yang lain kalau mau membeli makanan harus datang Bu ke warung atau ke tokonya, sedangkan produk kami bisa pesan antar tanpa aplikasi GoFood, Grab, dan sebagainya. Nah, itu bisa jadi keunggulan kalian. Jadi kalian di sini itu meramu, meyakinkan bahwa produk kalian itu baik meskipun ada kompetitor. Gitu. Bagaimana mendapatkan keuntungan bisnis? Nah, ini nanti jawabannya berdasarkan arus kas kalian. Sasaran pelanggan. Semua kalangan, anak-anak, mahasiswa, dan ibu rumah tangga. Ini sebagai contoh ya. Ini tidak menjawab spesifik. Wong ning kene tulisannya spesifik, tetapi ngopo jawabannya mung anak-anak, mahasiswa, dan ibu rumah tangga. Ini nggak bisa spesifik itu langsung. Misal, ibu rumah tangga di desa X, penjual sayur di desa X, atau langsung aja di pasar X, mahasiswa Universitas Tidar, atau anak-anak usia sekian sampai sekian yang membeli. Itu dijelaskan dengan lebih spesifik target pasar kalian. Perbedaannya gini, kalau misal kita membuat PKM GFK misal, kita itu mengandai-andaikan masalah se-Indonesia yang kita tuangkan ke dalam proposal. Perbedaannya dengan proposal bisnis kalian ini, kalian justru semakin spesifik ke wilayah kalian, itu akan semakin baik. Jadi kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Target ideal jangkauan bisnis, wilayah Magelang dan sekitarnya dirinci dong, Magelangnya itu mana, apa aja, ke distribusi ke seluruh wilayah Indonesia. Ini memungkinkan nggak? Kalau nggak memungkinkan, katanya misal makanan ya, katanya kita mempertahankan kesegaran makanan. Kalau distribusi seluruh Indonesia, memungkinkan nggak? Kalau nggak memungkinkan, ya yang wajar saja, misal sekitar Semarang, Jogja, dan sekitarnya. Dalam 4 bulan, daerah mana yang akan menjadi target pasar? Sama ya, jelaskan secara lebih spesifik. Kalian pengennya ngejualnya di mana? Bagaimana calon pelanggan Anda mencari produk atau jasa seperti yang ingin Anda tawarkan? Nah, ini kalian jelaskan. Nantinya kalian akan mempromosikan melalui apa? Kalau sudah ada media sosial, silakan dicantumkan. Atau strategi pemasaran apa yang bisa kalian lakukan. Apa yang membuat pelanggan Anda kecewa atau kesulitan terhadap produk jasa seperti yang Anda tawarkan dan sudah tersedia di pasar? Jawaban-jawaban ini sebenarnya bisa kalian ceritakan dari hasil angket. Oleh karena itu, kalian diminta untuk membuat angket kepuasan pelanggan. Sampai di nomor 7. Ini bukan hal yang mutlak ya. Saya belum melihat yang proposalnya Mas Apan. Ini hanya sebagai panduan awal apa saja yang harus kalian ceritakan. Hubungan dengan pelanggan, strategi pemasaran, kalian mau ngapain, jelaskan. Gimana calon pelanggan dapat membeli produk jasa Anda. Sumber daya. Nah, di bagian sumber daya, misal, semua anggota saya dari Prodi Bahasa Indonesia atau dari Prodi lain yang nggak ada hubungannya sebenarnya sama bisnis makanan. Nah, itu kalian bisa menambahkan keterangan. Kenapa sih kami meskipun dari jurusan dari Prodi PPSI, tapi kami bisa jualan makanan, kami bisa jualan barang, kami bisa budidaya. Itu kenapa? Misal kami sudah mengikuti pelatihan X atau kami pernah belajar X, itu kalian jelaskan juga. Nah, keuangan nanti akan dijelaskan oleh Kak Syahroni. Lampiran pendukung, bukti usaha, foto produk, jasa produksi, alamat, lokasi, foto gerai gudang pameran, legalitas jika ada, website jika ada, itu nanti silahkan ditampilkan. Saya bagikan satu lagi untuk kita menyimpulkan apakah memang benar ini yang harus ada di proposal sebelum lanjut ke Pak Daniel dan Pak Syahroni.
Oke, yang pertama harus ada biodata pengusul. Sama ya, intinya ada di biodata pengusul, ada nama usaha, tim, desain pembimbing perguruan tinggi. Tujuan mulia, jelaskan pemicu tujuan mulia, jenis usaha. Sudah sama kan? Lalu pelanggan, jelaskan segmentasi, targeting, dan positioning dalam usaha Anda. Siapa yang menjadi pelanggan potensial? Kalian ceritakan. Produk, kode kan? Pemasaran, SDM, keuangan. Berarti itu isinya. Nah, kalau ada pertanyaan, silahkan nanti dicatat dulu, silahkan ditanyakan nanti setelah selesai semuanya. Nah, dari saya tentang isi proposal, begitu dulu, nanti analisis SWOT kelemahan kekuatan akan dijelaskan oleh Bu Asri nanti. Sekarang ini mau Pak Daniel dulu, apa mau Pak Daniel dulu? Monggo. Udah Pak Syahroni dulu, silakan Pak. Oke, begini. Jadi karena saya kemarin ini ya diberi tugas untuk apa namanya? Sebentar ya. Oke, sudah terlihat ya yang saya share di ini ya. Oke, ya untuk keuangan ya, untuk keuangan mulainya dari ini yang lanjutan dari Bu Frista tadi ya. Jadi kalian itu harus punya rincian itu loh, biaya produksinya, ya. Produksi produk kalian itu loh, biaya produksinya. Biaya produksi itu isinya adalah peralatan plus bahan-bahannya. Ya, misal kalau jamur ya jamur, terus apa namanya yang untuk nanamnya itu, ya, sampai pada alat untuk nyiram dan sampai detail-detail itu. Ya, isi proposal kalian tadi ya, mau lewat internet atau mau lewat pamflet dan sebagainya, ya bebas, tetapi harus jelas ya. Kalau lewat online, internetnya biaya pemasaran atau biaya buka akun Bukalapak Premium misalnya. Nah, kemudian ada biaya distribusi. Distribusi itu ketika kalian itu dari produknya sampai di penjualan ini ada biaya distribusi atau tidak. Misal antara di tempat produksi sampai ke tokonya, toko untuk menjual, itu biaya distribusi namanya. Itu kemudian ada yang biaya lain-lain. Nah, ini yang tidak terkait langsung dengan produksi. Misal sewa kios, listrik, kemudian pendaftaran HKI, OSS dan sebagainya. Ini jadi di proposal kalian itu harus dirinci ini dulu ya. Kalau ini sudah, nanti untuk apa rincian keuangan yang di bawahnya itu lebih mudah. Oke. Nah, kemudian ini yang sesuai dengan panduan yang saya baca ya, contoh proposalnya. Jadi di lampiran pertama terkait dengan keuangan itu laporan keuangan 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Nah, kalau di sini berarti 6 bulan yang terakhir. Jadi silahkan dirinci. Kemarin saya lihat punya siapa ya, punya Mbak Anissa itu kan belum terinci seperti ini, atau punya Mbak siapa tadi kemarin ya, yang ke Bu Tia kemarin ya. Ya, ini kan harus terinci juga ya. Ini kas masuk berarti penjualan per bulan tuh berapa selama 6 bulan terakhir. Nah, kalau kalian ini belum apa namanya ya, belum 6 bulan ya, usahanya baru-baru saja,
kan syaratnya harus 6 bulan, maka ya ini silahkan diangan-angan atau dikhayalkan ya, berkhayal saja ini selama 6 bulan terakhir itu penjualannya berapa itu. Tuh, kemudian ini jumlah kas ya, jumlah kas ini dapatnya dari mana ya, dari isi tadi yang di atas tadi ya. Jadi produk kalian itu mau dijual berapa per itemnya, nanti dikalikan ya, dikalikan penjualan, jumlah penjualannya, nanti ketemu jumlah kas yang masuk ini dari hasil penjualan. Ini hasil penjualan ya, jumlah kas masuk. Dan biaya keluar ini biaya produksi, biaya operasional, biaya pemisaran, ini rinciannya sama dengan yang di atas ini tadi. Itu nanti per bulan. Itu. Kemudian cash flow bulanan ini adalah jumlah kas masuk dikurangi kas yang keluar ya. Jadi jumlah pemasukan dikurangi pengeluaran. Itu hasilnya adalah cash flow ini. Ya. Hasilnya ada cash flow ini. Mungkin kalau yang dari dulu SMK sudah ada ini mudah ya. Ya, ini. Jadi harus rinci seperti ini. Kalau kalian belum 6 bulan ya dikira-kira saja. Yang penting di cash flow ini terlihat ini ya lebih besar pengeluaran, lebih besar pemasukan daripada pengeluaran, sehingga usaha kalian itu terlihat untung gitu ya, terlihat cash flow-nya positif terus, untung terus. Nah, kemudian kalian juga harus melampirkan proyeksi keuangan 3 tahun ke depan. Nah, ini juga harus dikira-kira lagi ya. Tahun pertama itu belum ada kenaikan, tahun kedua sudah ada kenaikan 50%, tahun ketiga naik 100%. Nah, HPP ya, HPP itu harga pokok penjualan ya. Harga pokok penjualan itu didapat dari biaya untuk memproduksi produk kalian ya. Jadi total belanja untuk produksi itu berapa ya? Dari biaya produksi, operasional, pemasaran, investasi, ini akan didapatkan HPP ini. Ya, jadi total yang dikeluarkan HPP itu. Nah, ini target omset ini yang didapat hasil penjualannya. Ya, jadi kalau HPP itu yang dikeluarkan, target omset itu yang didapat. Nah, ini dapat net profit-nya. Itu. Jadi target omset ini jumlah penjualan dikali harga jual, itu pasti dapat target omset. Gitu. Nah, maka harus profitnya itu harus net, harus positif terus ya. Dan sampai HPP-nya lebih besar daripada target omsetnya. Itu. Oke, kemudian setelah tadi ini laporan keuangan yang berjalan ya sudah dilakukan. Nah, ini kebutuhan dananya. Jadi di proposal ini kan tujuannya adalah untuk kalian itu mendapatkan pendanaan. Maka harus dipaparkan ya. Sudah punya berapa, dibutuhkan berapa. Misal di poin bahan baku tersedia 7 juta ya, butuhnya 9 juta. Rinciannya apa? Rinciannya ini di bawahnya. Ya. Kalau ini yang saya buat contoh ini adalah produksi kaos ya. Jadi ada kaos polos, kaos raglan ya, tinta tekstil, cartridge, cairan head cleaner, teflon. Ini yang sudah dipunyai, yang sudah tersedia itu yang sudah punya. Nah, untuk pengembangan agar net profitnya itu naik terus ya, agar proyeksi keuangannya itu naik terus 50% sampai 100%, maka kalian itu butuh berapa dari bahan baku, dari alat bantu, dari lain-lain ini. Nah, rinciannya apa? Rinciannya ini. Nah, ini yang mungkin yang agak butuh waktu lama ya, agak jelimet untuk satu persatu ya, untuk merincinya. Kalau yang sudah berjalan beberapa bulan enak, tinggal nambah-nambahi saja, tinggal memasukkan saja. Ya, kalau yang belum kalau yang sudah berjalan tinggal
inventaris saja ini mana masuk yang bahan baku. Mana masuk yang alat bantu, belum punya tempat usaha itu untuk rincian arus kasnya. Kemudian untuk menilai usaha kalian ini layak dibiayai atau tidak itu dari analisis kelayakan usaha ini. Ya. Ada yang namanya break even point (BEP). Nah, kalau BEP ini didapatnya dari mana? Kalian bisa mudahnya adalah HPP dibagi harganya. Jadi total biaya yang dikeluarkan itu biaya produksi dibagi harga atau dibagi jumlah penjualan itu loh, harga penjualan, maka didapat ini ya. Kalau ini contoh di kaos itu ya, BEP-nya volume produksi itu 410 kaos, BEP volume produksi yang raglan itu 384. BEP itu ibaratnya kalau kalian itu punya modal, nah balik modalnya itu kapan? Nah, itu BEP. Ya. Kalian punya modal 5 juta, setelah menjalankan usaha balik modal 5 juta itu kapan? Itu BEP. BEP namanya. Nah ini kalau di rata-rata maka ketika produksi 1 bulannya 80 kaos, maka impasnya itu ketika sudah 5 bulan menjalankan usaha, itu baru BEP. Itu BEP volume, kemudian ada volume BEP untuk harga produksi. Nah, ini tadi total biaya itu didapat dari HPP tadi ya. Total biaya kemudian dibagi volumenya 64.000. Nah, ini digunakan untuk menentukan harga ini ya. Jadi harga 64 BEP harga produksi ini maksudnya adalah ini. Harga produk kalian itu ketika sudah impas dengan modal yang dikeluarkan. Jadi belum dihitung untungnya. Jadi misal kalian itu untuk buat satu kaos butuh 50.000. Berarti BEP-nya itu juga harus 50.000. BEP harga produksi ini. Itu. Oke, itu untuk BEP. Nah, nanti kalian bisa lihat di contoh-contohnya yang di-share Bu Fristia ya nanti ya. Misalkan Bu Fristia nanti di-share contoh-contohnya ini, karena ini kalau hitung-hitungannya kalau bukan dari yang dulu mungkin kalau SMK akuntansi ekonomi itu sudah dapat ini. Tapi kalau yang belum agak repot itu ya. Kemudian BC ratio ini adalah artinya tadi saya lupa ya. Intinya adalah usaha kalian itu rugi atau untung. Nah, itu ditentukan dari BC ratio ini ya. Hasil penjualan plus bagi total biaya. Jadi omsetnya dibagi total biaya itu positif atau negatif. Kalau di sini negatif BC ratio, maka penjualan kalian itu berarti tidak layak. Nah, diusahakan jangan sampai di sini itu negatif. Minimal harus satu itu berarti impas, artinya tidak untung tidak rugi. Tapi kalau lebih dari satu berarti usaha ini layak untuk dijalankan. Itu BC ratio. Kemudian ini ada ROI ya, return of investment. Ini keuntungan ya, penghitungan keuntungan. Yang terakhir adalah perhitungan pengembalian modal. Nah, karena ini agak sulit ya untuk ROI, kemudian pengembalian modal. Nah, ini paling tidak kalian sampai di BEP dulu ini aja ya, sama BC ratio ini loh ya. BEP sampai di BC ratio ini. Jadi biar usaha kalian itu terlihat ini layak dijalankan ya. Sampai di sini sebenarnya sudah bisa ditentukan usaha ini berarti untung terus atau rugi terus gitu. Jadi yang paling penting sampai di BC ratio ini. Oke, sampai situ dulu Bu Fris.
yang sebagian usaha yang lebih paham terkait dengan keuangannya. Oke. Oke, baik, terima kasih Pak Syaroni. Bisa dihentikan membagikan layarnya. Mohon izin Bu Tia. Kok suara saya bergema? Dari Bu Zikrina mau ditambahkan Ya, kembali, ini ada Pak? beberapa yang ini saya cari ya. Coba saya share dulu. Hanya untuk menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Tia, ya beberapa hal sudah disinggung ya. Tapi ini saya ingin meng-share tentang template-nya. Ya. Di panduan itu ternyata memang sudah ada contoh template yang harus diisi. Jadi template-nya itu bisa kalian akses ya setelah melalui beberapa tahapan registrasi. Jadi ada beberapa, terus langkah-langkah, kemudian baru kita bisa masuk ke ini apa namanya template yang 2021. Nah, mungkin yang teman-teman kemarin lihat atau mungkin yang punya Mas Anu ini sudah cukup sesuai ya, tapi mungkin ini dulu yang sekarang itu sudah ada lebih detailnya lagi. Sebentar, ini saya akan sharekan template-nya. Ada nanti saya kirimkan bentuknya ya. Sebentar. Kok malah tidak muncul? Template-nya. Atau boleh disambi dulu yang lain? Ini saya ternyata harus buka dulu nih sebentar. Oke, baik, sambil menunggu Bu Zikrina, silakan ke Pak Daniel dulu. Halo teman-teman, selamat siang. Ini sudah jadi nih. Gimana? Masih pusing? Suara saya dengar nggak sih? Ini jelas apa enggak? Jelas, Pak. Oke, siap. Saya diminta tolong Bu Asri untuk ngajak teman-teman mereview logo ataupun tampilan produk teman-teman. Nah, kira-kira sudah ada yang siap belum logonya, terus tampilan produknya itu udah pada siap belum? Belum pada bikin logo, belum pada bikin apa? Baru proses, Pak. Ada nih, Jamure by Nawam. Saya buka dulu. Yang lain belum ya? Iya, nggak apa-apa. Sambil jalan, Jamure by Nawam. Oke, saya presentasi ya, biar kelihatan kayak rapat beneran. Sebentar, saya share screen. Nah, terima kasih atas waktunya. Kita ngomongin logo sebentar. Kira-kira logonya ini kayak gimana nantinya.
sebenarnya sekarang kalau mau bikin aplikasi tentang logo itu banyak aplikasi yang bisa mendukung kita untuk bikin logo secara gratis, secara cuma-cuma dan secara mudah. Cuman kalau di PKM ini kan kita tidak bisa waton bikin logo, mesti at least paling nggak itu punya filosofi, punya latar belakang. Jadi ketika kalian nanti di interview, kenapa logonya seperti itu, kemudian bagaimana kaitannya dengan produk kalian harus bisa menjawab. Nah, selain logo juga sedikit ngomongin packaging atau bungkusnya. Nah, cara mulai logo itu gimana? Yang pertama, riset produknya dulu. Riset produknya, kira-kira produknya itu apa, dan terutama target audiensnya siapa. Kira-kira produknya itu buat siapa. Dan ini saya yakin teman-teman udah mencantumkan ini dalam proposal ya. Artinya target marketnya sendiri teman-teman sudah punya bayangan seperti apa. Nah, desain logo itu disesuaikan dengan target marketnya. Kalau misal target marketnya anak-anak, dia cari logo yang warna-warnanya colorful, berwarna. Kalau misal target marketnya itu usia 50 ke atas, ya jangan yang terlalu colorful gitu. Warna-warna yang elegan itu, gelap dan elegan itu menurut saya cukup. Dan disesuaikan juga dengan produk kamu gitu. Misal kalau saya lihat tadi secara pewarnaan punya si Nawam secara pewarnaan itu udah tepat, udah pas, karena pewarnaannya itu warna kuning itu cenderung memberikan suasana cukup meriah dan cukup mewakili audiensnya, yaitu saya rasa ini audiensnya pastinya anak usia remaja ke atas ya, Jamure by Nawam. Artinya orang-orang yang paham bahwa ini adalah masakan tentang jamur dan masakan ini dimodifikasi. Artinya tidak sembarangan masakan jamur. Terus kalau dari Nawam, ini Nawam saya kasih masukan ya. Kalau dari Nawam ini masih belum banyak konsepnya. Konsepnya itu masih belum kuat. Artinya kalau mau ngomongin logo, mau bikin logonya itu harus terkait sama produknya. Tidak bisa kita kayak bulat terus dikasih teks doang gitu. Ya itu bisa saja, cuman kurang kuat filosofinya, kurang kuat keterkaitannya dengan produk, dan yang jelas kurang catching kalau buat audience. Nah, pertama itu riset dulu, kemudian kan kalian mind mapping. Artinya setelah riset kalian petakan produk kalian ini seperti apa. Nah, contoh mind mappingnya seperti ini. Nah, ini ada apa? Yang pertama, yang kiri atas itu ada maskulin atau feminim. Nah, ini kalian kira-kira dulu produk kalian ini feminim atau maskulin. Kalau maskulin itu biasanya logonya itu sudut-sudutnya itu keras, seperti Energizer itu kan sudut-sudutnya cukup keras, sudut-sudut logonya itu cukup keras, warna-warna yang dipilih pun cukup tegas. Kalau yang feminin itu biasanya tulisannya itu banyak lekuknya, tulisannya itu banyak motif-motifnya, dan warna-warnanya cenderung soft, warna-warnanya cenderung lebih adem dilihat ya gitu. Nah, kalian mesti tentuin produk kalian itu maskulin atau feminim. Kemudian yang selanjutnya ada tradisional atau modern. Kalau tradisional itu biasanya pakai font serif. Font serif itu yang banyak lekuknya itu. Kalau yang modern itu biasanya fontsnya itu yang sans. Fontnya sans itu ya yang tegas-tegas kayak gitu. Modern. Kemudian kalian mau profesional atau personal. Profesional itu ya berarti ada aturan-aturan yang harus berlaku. Orang itu harus langsung paham dengan desain logo kalian. Kalau personal itu dia cenderung kebebasannya itu cenderung lebih itu ya, lebih luas. Tapi kalau yang personal tidak saya sarankan untuk produk jualan kalian, karena nanti takutnya audiens itu atau market kalian itu tidak begitu memahami maksudnya apa. Yang kedua, solemn dengan friendly. Solemn itu ya kaku gitu, kesannya itu kaku. Sementara yang friendly itu biasanya itu cukup menarik audiens itu. Strong itu kuat kesannya, soft itu kesannya itu lembut, strong itu yang kita lihat di logonya F1 itu juga. F1 itu kan kesannya keras karena ini sport, ini olahraga. Sementara yang soft itu Barbie, itu kan Barbie kesannya soft gitu ya. Jadi kita lihat tipografinya itu, kalau yang strong itu sudut-sudutnya tegas, sementara yang soft itu sudut-sudutnya itu halus, terasa enak. Warna-warnanya juga
Kalau yang soft itu warna-warnanya itu lebih dekat ke pink, warna-warna muda, sementara yang strong itu warna-warnanya tegas. Nah, selanjutnya ada eksklusif sama inklusif. Eksklusif itu ya biasanya itu hanya untuk kalangan tertentu. Jadi kalangannya itu kalangannya itu terbatas sih itu. Biasanya itu untuk brand-brand mahal kayak Bulgari, Bentley, Carlier dan lain sebagainya. Sementara inklusif itu untuk yang kira-kira tidak hanya satu scope audiens saja, hanya audiens tertentu. Kalau bisa semuanya audiensnya itu diraih kayak gitu, dari audiens yang kira-kira kaya, miskin, tua, muda, itu pakai semua yang inklusif. Contohnya apa? Contohnya Google ini. Google ini baik orang tua ataupun orang muda kan pakainya logo ini semua. Nah, ini kalian petakan dulu kan, kalian main mapping kira-kira produk kalian ini buat siapa, produk kalian ini apa, kemudian buat siapa, terus kemudian kalian mau bikin ini seperti apa. Nah, yang lebih mengenal produk kalian adalah kalian sendiri gitu. Jadi nanti silahkan direnungkan kira-kira produk kalian ini mau tampil seperti apa. Nah, logo sendiri itu ada banyak jenisnya. Yang pertama ada abstrak. Abstrak itu ketika ini bisa jadi guide yang bagus ya, yang di bagian ini ya. Abstrak itu ketika logonya itu tidak punya bentuk pasti, abstrak itu. Jadi contohnya logonya Pepsi itu. Kalau kita bandingkan produknya itu kan minuman ringan ya, soft drink ya. Tapi logonya abstrak, logonya kan nggak nyambung secara langsung dengan minumannya. Nah, ini kalau orang itu bisa langsung catching dengan ide ini tuh kalau sudah orang itu bisa catching atau menangkap logo ini tuh kalau produknya itu sudah masif, produknya itu sudah terkenal gitu, sudah lama ada di masyarakat gitu. Jadi logonya itu bisa dengan mudah dikenali oleh masyarakat. Contohnya yaitu KFC, ini Colonel Sanders ya, itunya apa yang ada di logonya Colonel Sanders. Kemudian kombinasi itu ada Burger King, kombinasinya itu ya antara kombinasi teks dengan kombinasi gambar. Burger King itu kan antara Burger King itu teks, komponen teks, sementara dikombinasikan dengan gambarnya itu ya kuning-kuning itu jadi seperti rotinya ya, seperti rotinya. Kemudian selanjutnya ada emblem logo ini biasanya untuk bed, biasanya untuk label-label seperti contoh universitas gitu. Universitas kita itu kan pakainya emblem logo gitu. Nah, placementnya atau penempelannya ini biasanya itu cuman ada di tempat-tempat tertentu yang terbatas sifatnya, misal baju, bendera dan lain sebagainya. Jadi ini kurang luas, ini tidak saya sarankan untuk memakai model logo seperti ini. Misalnya lettermark itu menggunakan huruf-huruf NASA kan contohnya. Ini NASA kan NASA itu National American Space, A-nya itu apa sih lupa saya. Nah, tapi yang jelas itu kan ada unsur hurufnya. Nah, lettermark itu ketika kamu gunakan unsur huruf dalam institusi atau produk kamu menjadi sebuah logo. Logonya itu dari huruf-hurufnya. Selanjutnya ada pictorial mark. Pictorial mark ini ketika gambar-gambar tertentu mewakili logo kalian, itu kalian manfaatkan jadi logo. Misalnya Apple, apalagi Twitter itu kan logonya burung. Tweet itu kan cuit-cuit kayak gitu. Nah, itu pictorial mark itu mewakili itu. Ada gambar yang mewakili produk kalian, kemudian gambar tersebut kalian gunakan sebagai logo. Kayak ini yang dipakai oleh si Nawam ini bisa aja Nawam nanti logonya itu pakai model pictorial mark jamur, kemudian dibikin logo, atau pakai combination mark seperti Burger King itu. Jadi ada jamur kemudian dikombinasikan dengan teks. Yang terakhir ada Shine at Agency, wordmark ini cukup kaku, ini biasanya di PT ini biasanya ketika yang dituliskan itu sudah dalam bentuk kata gitu. Beda sama lettermark. Kalau lettermark itu bisa lebih luas karena unsurnya cuma huruf gitu, jadi bisa dimodifikasi juga huruf-hurufnya. Kalau wordmark ini kan bentuknya lebih terikat karena tidak hanya huruf tapi juga kata ataupun frasa gitu. Nah, itu sekilas tentang logo. Jadi yang pertama tadi, kalian perlu mind mapping dulu, kira-kira produk kalian ini lebih cenderung kemana. Kemudian ini ada ciri-cirinya, nanti saya bagikan ya slide-nya. Ini ada ciri-cirinya, nanti bisa dibaca. Ciri-cirinya kalau maskulin gimana, feminim gimana, strong gimana, soft gimana, nanti dibaca, dibandingkan.
kemudian kalian cari yang kira-kira menurut kalian paling menarik. Kalau saya tidak menyarankan abstrak, emblem, wordmark itu tidak saya sarankan. Jadi cari yang mengandung unsur produk kalian. Selanjutnya, nah ini ketika kita ngomongin packaging. Ketika kita ngomongin packaging atau bungkus, ini ada 2 garis besar yang mau saya kasih tahu, yaitu user interface dan user experience. UI dan UE. UI itu yang kiri, sementara UE yang kanan. User interface itu lebih ke tampilan, sementara user experience itu lebih ke kegunaan. Contohnya ini, contohnya botol saus. Botol saus itu ada yang tutupnya itu di atas, ada yang tutupnya itu di bawah. Kalau yang user interface yang mementingkan tampilan itu tutupnya di atas karena memang tampilan botol dari dulu kan seperti itu. Sementara yang user experience atau berhubungan dengan pengalaman si pembeli itu tutupnya di bawah. Tutupnya di bawah itu kan untuk memudahkan orang untuk memencet saus ya. Memencet saus itu kan lebih gampang kalau tutupnya di bawah kayak gitu. Nah, itu kalian perhatikan nanti ketika kalian bikin packaging, kira-kira apa yang mau kalian tampilkan, user interface-nya atau user experience-nya. Kemudian kalian perhitungkan juga biayanya berapa, itu terutama sih. Semakin murah, semakin efisien, semakin menguntungkan untuk kita. Nah, terima kasih. Presentasi dari saya dikit aja. Silakan kalau mau nanya. Yang belum bikin logo, kira-kira punya pandangan bikin logo apa dan masih belum jelas itunya, mau mengeksekusi seperti apa, bisa dikonsultasikan ke saya. Oke, terima kasih Pak Daniel. Ya. Nah, teman-teman, itu gambarannya ya, karena secara umum kan teman-teman revisi isi, revisi anggaran, arus kas, karena komentarnya terbanyak adalah itu, kemudian revisi penambahan logo, foto produk, dan kemasan, sekaligus juga yang surat izin usaha dan lain sebagainya. Di kolom komentar, Bu Zikrina sudah memberikan sudah memberikan link panduan. Panduan itu ya yang sebenarnya tadi kami tampilkan ya Bu. Di dalamnya itu nggak ada spesifik. Tadi Pak Syahroni memberikan contoh dari proposal yang sudah lolos tahun lalu. Nah, untuk memudahkan teman-teman koordinasi, barangkali ada konsultasi terkait isi dan lain-lain, silakan saya minta bantuan teman-teman, salah satu untuk membuat grup khusus yang lolos. Tidak harus semua anggota masuk, cukup ketua atau perwakilan saja, agar kalau mau anggotanya masuk juga nggak apa-apa juga sih, agar bisa koordinasi lebih lanjut. Masih ada waktu, silakan itu diperbaiki selengkap dan sebaik mungkin sesuai dengan tahapan. Tetapi meskipun begitu ya dengan slow saja, jangan kemudian yang kalian stres terus nanti yang nggak lolos tiba-tiba depresi dan lain-lain, jangan sampai seperti itu. Silakan direvisi dengan baik, kemudian silakan teman-teman memaksimalkan potensi teman-teman. Bu Zikrina, silakan jika hendak menambahkan. Monggo Bu Zikrina, masih di Zoom ini kah? Ya, masih Bu. Iya, oke. Ya. Monggo Bu Zikrina. Ya, terima kasih Bu Pristia. Pak Daniel keren sekali. Saya juga besok kita bisa partner untuk di mata kuliah kewarasaan untuk bagaimana mendesain logo dan packing ya, packing makanan atau apa yang produk-produk yang mungkin teman-teman di mata kuliah kewarasaan akan membuat ya. Siap-siap untuk kita join lagi Pak Daniel. Oh iya. Ya, oke. Dan seperti yang saya ingin tadi tunjukkan, saya sudah kirimkan di kolom chat ya. Dan itu bisa diunduh sendiri. Nah, itu di dalamnya ada
beberapa hal ini saya sharekan. Nah, khusus untuk yang bisa terlihat. Halo, bisa terlihat ya? Sudah, Bu. Oke, itu ada beberapa panduan yang bisa di-download. Nah, utamanya adalah yang di KBMI. Cari yang pokoknya KBMI. Itu ada download format biodatanya di situ, bagaimana membuat biodatanya. Kemudian beberapa ya, termasuk jadi tadi ada panduan anggaran itu juga ada ya di sini nih. Saya tadi melihat permohonan registrasi akun, Kak, presentasi ini arus ya, arus kas RAP KBMI ini juga bisa di-download. Anda juga pelajari, juga perhatikan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Syahroni. Nah, terus ini saya bukakan lagi lebih detail lagi. Nah, ini template-nya. Nah, kalau dilihat itu dari awal, ini kan ada presentasi seperti ini ya, apa namanya, slide ini ya. Nah, ternyata teman-teman tuh harus masuk dulu. Jadi besok itu apa yang sudah ditulis itu ditulis dulu di Word gitu ya. Nah, nanti secara online itu Anda masukkan. Ya, kalau kami mungkin dosen-dosen prodi itu kalau ada apa akreditasi itu kan juga mengisi. Nah, ini juga diisi nih formnya, ada form mengisi dulu. Jadi ada tahapan-tahapan sampai kemudian sampai teman-teman ini ada lagi ya, login ya, masih ya, sampai nah ini sampai Anda menemukan ini mana template-nya ya, masih di bawah lagi ya, ini. Nah, ini jadi ada template-nya seperti ini. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu Anda jawab. Nah, kemarin yang mungkin kalau yang ikut seminar atau apa ya, workshop ya dari salah satu mahasiswa yang lolos KBMI tahun lalu ya, itu dia menyampaikan ada beberapa dalam penyampaian itu yang penting singkat tapi jelas apa yang mau dijawab ya. Jadi jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan ini singkat tapi tepat jawabannya berdasarkan pertanyaan yang ada di sini. Nah, ini ada saya melihat yang punyaan Mas Afan ya, ini ada perbaikan nih. Coba saya akan juga melihat. Ini ada beberapa ya. Nanti template saya berikan contoh satu karena tadi dengan Bu Tia juga sudah. Ini sebenarnya cuma saya menunjukkan ini template-nya. Nah, bagian-bagian dalamnya tadi sudah sangat banyak diulas oleh Bu Pristia. Saya akan atau yang tadi sudah dikirimkan mana ya? Nah, ini coba. Ini masih terlihat nggak? Yang beda lagi ya? Ini sasaran pelanggan, Bu, yang masih terlihat. Oh iya, saya ganti dulu berarti. Masih di sasaran pelanggan. Atau saya mungkin melihat dari sini aja ya, dari HP. Jadi ini karena banyak layar yang harus saya buka. Coba saya buka di ini. Ada keterangan bahwa di situ ya, di slide yang ya, yang ini sasaran jelaskan jelaskan pemicu dan tujuan mulia yang ingin Anda wujudkan. Ini salah satunya. Nah, di sini seperti mungkin kalau di perkuliahan saya sudah sedikit menyinggung bahwa karena ini adalah pendanaan dari ya artinya dari pemerintah begitu ya. Bagaimana Anda bisa menyampaikan tujuan mulia itu kaitannya dengan mungkin kesejahteraan masyarakat atau tentang kesehatan, sosial, budaya itu bisa dikaitkan begitu. Tujuan mulianya
bisa mengarah ke situ. Gitu. Nah, karena di sini di Mas Afan itu dijelaskan untuk mengatasi masalah sosial atau pelanggan untuk mendapatkan ketepatan solusi, target market harus spesifik. Nah, ini artinya mungkin lebih diperjelas arahannya mau seperti apa, ya, ininya tujuan mulianya itu sisinya apa. Kalau saya lihat di punya Mas, ini saya cuma satu aja ya, nanti kita bisa lebih dalam yang lain di pertemuan berikutnya. Nah, ini daya jual tanaman hias sebagai media pengembangan hobi pecinta tanaman hias. Ini kan sebenarnya terus apa lagi dapat mengenalkan dan meningkatkan rasa mencintai tanaman kepada masyarakat dan generasi muda. Mungkin tanaman apa atau ada secara ekonomi menurut saya ini bisa diangkat manfaat dari menjual tanaman hias ini untuk suatu wilayah masyarakat di suatu daerah. Dan di situ ada tanaman-tanaman yang unik, juga bisa memperkenalkan tanaman-tanaman unik khas daerah gitu, itu juga bisa. Terus selain itu berarti juga menempuh dunia florist sebagai perajin hampers. Ya, berarti untuk apa ya? Ya, bisa dikembangkan untuk tanaman hias, untuk bisa jadi buket juga bisa. Nah, itu ini dikembangkan dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di daerah itu. Nah, ini yang mungkin bisa ditambahkan. Di daerah itu mungkin orang-orang tidak ngeh ya, ada masyarakat yang tidak ngeh bahwa ini ada potensi untuk bisa dijadikan komoditi ekonomi gitu. Nah, itu salah satunya. Ya, yang lainnya tadi sudah banyak dibahas oleh Bu Tia ya. Sepertinya itu saja yang ingin saya tambahkan, Bu Tia. Nanti teman-teman bisa langsung saja melihat masing-masing template itu ya, poin cermati sesuai dengan apa yang ditanya di situ, jawabannya ya harus disesuaikan. Nah, apa yang diminta dan lebih spesifik ini beberapa yang tulis sudah diberikan masukan di sini, bisa dicermati lagi. Saya pikir ini sudah sangat jelas ya apa yang diminta ya, apa koreksi dari reviewer di tingkat fakultas terkait dengan proposal teman-teman. Itu Bu Tia. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muda, jiwa wirausaha. Salam ya Bu Zikrina, saya nggak apa. Oke, terima kasih Bu Zikrina. Ini seharusnya masih ada paparan dari Bu Asri, yaitu tentang analisis SWOT. Nah, kebetulan Bu Asri sedang menemui Prof. Farno, jadi belum bisa mengisi. Nah, teman-teman, ini nanti akan dibuatkan grup WhatsApp. Silakan teman-teman bergabung. Nanti penjelasan dari Bu Asri barangkali bisa dijelaskan melalui WhatsApp grup atau akan dijelaskan di ini sudah ada Bu Asri. Bu Asri, ya oke. Ini sudah ada Bu Asri. Jadi akan dijelaskan Bu Asri terlebih dahulu sebelum nanti teman-teman barangkali ada yang mendapat pertanyaan. Silakan Bu Asri. Maaf ya teman-teman ya, ini direkam kan, jadi nanti saya bisa nonton rekamannya dan juga teman-teman nanti memperhatikan yang penting ya, tapi yang sudah disampaikan oleh Pak Daniel, Pak Roni, Bu Rizky, Bu Zikrina ya, mungkin saya hanya memberikan penguatan saja. Ya. Jadi yang akan saya sampaikan terkait anak SWOT. Saya sudah membuat contoh analisis SWOT untuk program yang ini. Boneka flanel miliknya Mbak Sensura Feng boneka flanel itu yang siapa ya? Safira ya? Halo. Boneka flanel itu yang Safira Restu, betul? Punya Mbak Rizky, Bu. Oh, Rizky Eka, kan?
Lihat punya Rizky Eka, punyanya si Safira, itu juga bisa tak bikin, coba bikin analisis SWOT-nya. Nah, ini tak tampilkan dulu. Ini contoh analisis SWOT. Jadi begini, di mana toh kita menampilkan analisis SWOT, sebetulnya analisis SWOT di proposal kalian itu ditampilkan di semua bagian, jadi semua bagian, ya, menjiwai semua bagian. Akan tetapi berdasarkan revisi ya, berdasarkan revisi dari bentar. Nah, ini agak tenang di sininya. Nah, berdasarkan revisi dari universitas, itu kan disuruh melampirkan analisis SWOT, ya kan? Disuruh melampirkan analisis SWOT. Nah, kalau kita melihat, mungkin ini hanya sebagai lampirannya saja, tetapi dalamnya isi analisis SWOT ini nanti dimasukkan proposal-proposal kalian. Nah, cara membuat analisis SWOT-nya itu seperti apa? Nah, ini contohnya adalah analisis tentang pembuatan boneka flanel custom ya. Nah, jadi kita bisa lihat kalau analisis SWOT itu S-nya itu strength, ya kekuatannya apa. Kita lihat persoalannya dulu. Persoalannya itu belum adanya jasa yang buat boneka custom. Jadi boneka flanel yang ada selama ini mungkin itu belum custom ya. Jadi menyediakan contoh-contoh yang sudah ada saja. Nah, kekuatan yang tinggi apa? Misalkan di sini prosesnya inovatif karena dia melayani pembuatan custom. Jadi customnya itu sesuai keinginan pelanggan. Ya, dia pelanggannya itu suka yang hubungannya dengan anime, atau suka yang hubungannya dengan K-pop, atau dia suka yang hubungannya dengan profesi, atau mau jadi oleh-oleh gitu deh, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya itu, nah dia kan jadi bisa memilih sesuai dengan keinginan pelanggan. Nah, pemasaran dijangkau dari berbagai wilayah karena pemasaran utama menggunakan media sosial. Jadi kekuatan dari boneka flanel customnya Mbak siapa tadi ini? Itu adalah dia itu bisa memasarkan dengan menggunakan media sosial sehingga jaring itu lebih luas. Yang kedua itu mudah karena dia sudah bekerja sama atau sudah membuat akun di Shopee, WhatsApp dan Instagram ya sesuai dengan tokonya. Kita lihat kamu bisa memetakan kelemahanmu itu apa. Nah, misalkan kelemahannya ini karena keterbatasan modal ya, keterbatasan modal untuk membuat bahan baku yang custom. Jadi mau menuruti custom milik pelanggan dia masih terbatas modalnya. Karena mungkin untuk membuat boneka flanel yang custom itu butuh beberapa bahan lainnya. Yang kedua itu minimnya contoh-contoh karakter boneka yang bisa dipelanggan. Jadi selain custom, tentunya sebagai seorang penjual itu kan bisa menyediakan contoh-contoh gambar, ya kan? Contoh boneka flanel yang bisa dipesan itu apa? Itu minim mereka. Yang ketiga butuh, nah ini ada hubungannya ya. Jadi weakness kelemahan ini dengan ini tuh hubungannya apa? Kalau kelebihannya itu pemasaran dapat dijangkau, nah kelemahannya memang sudah bisa dijangkau dengan media sosial, tetapi kelemahannya itu belum adanya tenaga yang bagian dari pemasaran yang menguasai pasar. Jadi anggota yang menguasai pemasaran digital itu belum ada, dan juga penggunaan yang masih sederhana. Nah, kalau di kekuatannya sih berhubungan ya, kekuatan diisi dulu lalu berhubungan dengan kelemahan. Nah, kalau kekuatannya itu kemudahan dalam memesan ya, dalam memesan itu platformnya dia membuat ini namanya apa ya? Kemarin direvisi ya, Mbak. Awalnya itu tuyul ya, tapi ini sudah direvisi ya namanya, tapi saya lupa revisi namanya. Nah, itu kalau di kekuatannya itu adalah kemudahan ya, jadi dia sudah bikin dia sudah bikin akun di Shopee, WhatsApp group dan Instagram toko. Tapi kesannya ya tenaga yang administrasi, jadi yang bagian munggah ya, bagian munggah di Shopee, bagian promosi di WhatsApp, bagian munggah di Instagram dan memberikan caption, memberikan hashtag. Nah, itu mereka masih minim, nggak ada yang secara khusus menguasai itu. Kita lihat berikutnya. Overtooth ya.
opportunity itu kesempatan dengan adanya ini ya, tersedia dana menjalankan bisnis, itu kesempatan kita ya. Lalu yang kedua apa? Yang kedua itu dukungan di kelompok ya. Jadi kamu di kelompok punya anggota kelompok kan. Kalau dulunya mungkin Mbak Rizky Eka ini cuma Dian ya. Mbak Rizky Eka mungkin dulunya ini cuma Dian ya untuk menggagas ini. Nah tapi sekarang dengan adanya program ini kan harus punya kelompok sampai 5 orang. Jadi dia punya anggota untuk menjalankan usaha. Lalu ada dukungan dari institusi ya untuk mendukung kewirausahaannya. Nah, strateginya apa? Dari SO, berarti opportunity ya, kesempatan. Dari kesempatan dan strategi itu, kalau kesempatannya itu, strateginya itu, kesannya itu adalah produknya inovatif, kesempatannya ada bantuan. Jadi tanya gini, karena ini SO, maka bacanya S dulu. Ya, jadi produknya itu inovatif ya, kesannya, kesempatannya ada dana, maka strateginya menyediakan contoh-contoh karakter boneka Chanel. Ini contoh ya, misalkan ini bisa kamu iri nanti. Nah, misalkan strateginya berarti apa? Karena sudah ada dana, dia bisa meluaskan jangkauan. Ya, jadi dia bisa meluaskan jangkauan dengan media sosial dananya. Dia mulai untuk menggunakan misalkan masalah platform digitalnya bisa ditambah ya. Jadi selain Shopee, WhatsApp, Instagram, toko itu bisa ditambah Tokopedia dan lain sebagainya. Adanya model untuk mengembangkan strategi pemesanan melalui marketplace daring dengan cara giveaway untuk menggunakan produk. Lantas dia karena ada tersedia dana di awal-awal mungkin bisa membuatkan potongan harga. Ya, mungkin dengan cara seperti itu bisa itu untuk memancing pembeli. Nah, lalu kita lihat, jadi strategi WO, kita lihat kelemahan dan opportunity. Kita lihat kelemahannya dulu, keterbatasan modal. Kesempatannya sudah diberi tambahan modal. Nah, maka dia bisa memberi bahan-bahan modal usaha itu lebih lengkap lagi. Dan lebih lengkap lagi dari yang dia miliki sebelumnya. Nah, yang kedua, milihnya contoh-contoh karakter boneka Chanel, jadi masih bingung ya. Mungkin di antara teman-teman itu bingung mengembangkan usahanya itu seperti apa. Apakah kita harus menyediakan boneka yang bagaimana, atau mungkin kita mengelola bisnis itu seperti apa. Maka dengan adanya bantuan dana ini bisa mengikuti pelatihan-pelatihan ya untuk meningkatkan kompetensi bisnis dan juga pelatihan penggunaan teknologi untuk menunjang bisnis. Kan nanti kalau kalian ikut program ini nanti juga ada pelatihan kan dari sana. Nah, kesempatan yang kedua ya, dukung kelompok dan institusi. Nah, ini dengan punya anggota kelompok kita tim ya, ada tim yang digital pemasaran, ada juga tim yang membantu untuk administrasi di marketplace yang daring. Script sekarang ancaman. Nah, misalkan ini kita lihat jadi produkmu itu amannya apa? Nah, kalau dari punyanya Mbak Rizky Eka itu ancamannya itu kompetitor ya di jalur penjual online dan offline. Nah, kita lihat ada ancamannya itu ada banyak kompetitor yang mungkin hampir sama produknya. Strateginya untuk mengatasi threat ya, kekuatan dan threat ya. Keunggulan produk custom dapat melayani sesuai dengan yang diinginkan pelanggan. Ya. Keunggulan produk custom dapat melayani sesuai gambar yang diinginkan pelanggan. Lalu mungkin bisa mendirikan toko kantor ya, toko offline dan jadwal pengelolaan toko. Ini contoh-contoh ya. Lalu strategi T. T-nya ini apa? Ancamannya ya, ancaman dengan kemahan. Nah, kita lihat kalau ancamannya itu adalah kompetitor ya, sedangkan kelemahan itu modal. Nah, maka untuk mengatasi itu bisa membeli bahan-bahan baku model yang lebih variatif, yang lebih unik-unik dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Ya, keterbatasan waktu pengelolaan bisnis misalkan ini, ya, karena kamu belum mengelola bisnis ini sampingnya tadinya ya, keterbatasan waktu mengelola, maka bisa membuat pendirian toko ya offline dan juga jadwal pengelolaan. Ya, jadi punya jadwal pengelolaan siapa kelompok yang bagian setidaknya ketika dia ada di kantor, dia bisa fokus memikirkan untuk pengembangan usahanya. Nah, ini kan itu saya tadi kelemahannya. Jadi bacanya begitu. Nah, begitu kira teman-teman ya. Nah, itu sekilas tentang cara membuat analisis SWOT. Ya, analisis SWOT itu penting kamu tentukan dari kiri dulu, dari sini permasalahannya apa. Ya. Lalu kamu pikir ya,
kekuatanmu itu apa? Kekuatanmu apa? Nah, kalau ini kekuatannya produk inovatif yang kaitannya dengan produk inovatif itu kelemahannya apa? Oh, kita produknya inovatif tapi tidak punya modalnya terbatas misalkan. Opportunity, kesempatan kita. Kesempatan kita apa? Ada dana, ya, dukungan. Ancamannya apa? Ancaman misalkan kompetitor, ya, keterbatasan waktu pengelolaan. Lalu pangsa pasar yang belum luas, ya, jadi belum budaya. Orang membeli boneka flanel dengan berbagai macam anime itu mungkin belum budaya. Nah, itu ancaman kita. Nah, itu nanti teman-teman bisa berdasarkan judul masing-masing, ya. Nah, ini nanti dilampirkan, ya. Ini nanti dilampirkan dan isi-isinya bisa untuk menjawab sebagai ide, ya, ide untuk menjawab bagian-bagian di proposal yang itu. Tapi bagian-bagiannya sudah dijelaskan Bu Zikrina dan Bu Kristia. Kira-kira itu Bu Kristia. Terima kasih Bu Astri. Teman-teman, barangkali teman-teman ada yang kurang bisa menangkap dengan baik atau bingung menjelaskan ke anggota kelompoknya. Nanti contoh dari Bu Astri boleh dibagikan di WhatsApp group, tidak ya Bu? Ya, kita sudah punya grup yang bareng-bareng. Ya, nanti akan dibagikan di WhatsApp group termasuk contoh dari proposal KBMI yang lolos tahun lalu yang tadi ditampilkan oleh Pak Syaroni untuk arus kasnya, juga materi dari Pak Daniel nanti barangkali juga bisa dibagikan ke WhatsApp group ya Bapak Ibu. Untuk Bu Zikrina sebagai penutup, adakah yang hendak disampaikan kembali Bu Zikrina? Sebelum ini teman-teman istirahat dan melanjutkan revisi karena di kelompok KBMI yang lolos juga ada beberapa yang lolos PKM yang harus munggah juga malam ini. Jadi segera kita akhiri agar teman-teman bisa istirahat dan melanjutkan pekerjaan yang lain. Monggo Bu Zikrina. Oh sudah, Bu Zikrina motivasi penutup dong Bu. Sudah cukup Bu ya, dan ini kan KBMI-nya saya berterima kasih sekali ya dengan acara hari ini. Semoga teman-teman semuanya juga mendapatkan wawasan tambahan untuk menyempurnakan proposal teman-teman, dan tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Tia, kita berjuang ya semaksimal mungkin ya apa yang bisa kita lakukan, tapi tetap semua adalah keridhaan ya. Jadi apapun yang menjadi hasilnya kita tetap harus menerima dengan legowo, jangan sampai ada yang pokoknya saya berharap ya semuanya lolos gitu ya. Itu aja. Gitu ya. Tetap semangat, salam muda, jiwa wirausaha. Salam muda, jiwa wirausaha kata begitu. Oke, begitu ya teman-teman. Mohon teman-teman tetap bersemangat, teman-teman tetap sehat jiwa dan raga, sehat raganya nggak sehat jiwanya nih karena kebanyakan revisi. Oke, selamat merevisi. Tetap semangat, kalau ada sesuatu yang hendak ditanyakan atau hendak didiskusikan masih ada WhatsApp group. Terima kasih teman-teman, selamat istirahat dari kami mau atau penyampaian yang tadi berisik, nggak dengar dan sebagainya, mohon di WhatsApp group. Terima kasih ya teman-teman, tetap semangat toh. Kalian masih semangat ngerevisi nggak? Ya, semangat 45. Semangat Bu. Kudu semangat. Ada yang tanya. Harus semangat. Iya, itu Mbak siapa ya tadi ada yang lulus Mbak Anissa. Silakan Bu Asri bisa ditutup karena tadi ya, Bu. Iya. Bu Zikrina baru bicara. Mungkin itu Mbak Anissa kemarin kan juga jadi anak buahnya Bu Kristia itu bisa berbagi pengalaman kemarin proposalnya itu lolos menjuarai nasional ya. Ya. Apa itu kemarin tuh? KIBM ya. Nanti bisa sharing juga ke kita semua teman-teman yang lain. Semoga dari Mbak Anissa ini bisa jadi mendorong ya teman-teman punya peluang besar untuk bisa nasional. Oke, gitu aja Mbak Butia juga.
Ya sudah teman-teman, terima kasih ya. Nanti kita sambung di mungkin ya. Ya baiklah, kita akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.